UEFA resmi menunjuk wasit asal Portugal, João Pinheiro, untuk memimpin pertandingan antara Inter Milan melawan Arsenal pada lanjutan Liga Champions. Duel tersebut merupakan laga ketujuh pada fase Liga dan akan digelar di Stadion San Siro, Rabu pukul 3 WIB. Dalam tugasnya di atas lapangan, João Pinheiro akan dibantu oleh dua asisten senegaranya, Bruno Jesus dan Luciano Maya. Sementara itu, peran ofisial keempat dipercayakan kepada João Gonçalves. Untuk teknologi VAR, UEFA menugaskan Thiago Martins, yang juga berasal dari Portugal. Ia akan didampingi oleh wasit asal Spanyol, Carlos del Cerro Grande, sebagai asisten VAR pada pertandingan krusial tersebut. FC Basel tengah mencari penjaga gawang baru untuk menggantikan Marwin Hitz. Menurut laporan media Swiss Blick, Jan Sommer dianggap sebagai solusi ideal oleh klub asal Swiss tersebut, meski sang kiper kini telah berusia 37 tahun. Dari Swiss pun mencuat kabar mengenai kemungkinan kembalinya mantan kiper Bayern München itu ke tanah kelahirannya. Kontrak Sommer bersama Inter Milan akan berakhir pada akhir musim ini, dan sejauh ini belum pernah ada pembicaraan mengenai perpanjangan kerjasama, sebuah indikasi bahwa kedua pihak berpeluang berpisah secara definitif. Meski demikian, peluang Sommer kembali ke Swiss bukan satu-satunya skenario. Kiper berpengalaman tersebut juga disebut masih membuka diri terhadap berbagai tawaran lain sebelum mengakhiri karier profesionalnya. Namun, tulis portal Swiss BAZ, sumber yang dekat dengan Sommer menyebutkan bahwa ia tidak merindukan kampung halaman dan berniat melanjutkan kariernya di level tertinggi. Sumber yang sama juga menegaskan bahwa Sommer diperkirakan akan diminati banyak klub dengan kekuatan finansial yang besar. Arsenal akan menghadapi Inter pada laga Liga Champions yang digelar Selasa malam dengan status sebagai satu-satunya tim yang masih mempertahankan rekor poin sempurna di fase Liga. The Gunners menjadi satu-satunya klub yang belum kehilangan angka sejauh ini dalam perjalanan mereka di kompetisi elit Eropa musim ini. Menariknya, Inter merupakan tim terakhir yang pernah menggagalkan kemenangan Arsenal di fase ini. Hal tersebut terjadi pada musim lalu ketika gol penalti Hakan Çalhanoğlu memastikan kemenangan bagi Inter yang saat itu masih dilatih Simone Inzaghi. Sejak kekalahan tersebut, klub asal London itu tampil dominan dengan menyapu bersih 10 laga fase grup berikutnya dengan kemenangan. Sejarah pertemuan kedua tim di Liga Champions juga menyimpan catatan menarik. Arsenal dan Inter sebelumnya hanya bertemu pada fase grup musim 2003-2004. Pada pertemuan pertama, Inter sukses meraih kemenangan 3-0 di markas lama Arsenal, Highbury. Namun, pada laga balasan di San Siro, Arsenal membalas telak lewat kemenangan 5-1. Pertemuan terbaru ini pun diprediksi akan kembali menyajikan duel sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki sejarah dan ambisi besar di Liga Champions. Inter Milan menggelar sesi latihan pemulihan seperti biasa di Pinetina, sehari setelah meraih kemenangan atas Udinese. Latihan ini menjadi bagian dari program rutin tim asuhan Christian Cifu untuk menjaga kondisi fisik para pemain usai pertandingan. Kabar positif datang dari sektor penjaga gawang. Seperti dilaporkan Sky Sport, Josep Martinez sudah kembali berlatih bersama kelompok utama. Kiper asal Spanyol itu menunjukkan perkembangan signifikan dan kini kembali masuk dalam daftar pemain yang bisa dipanggil. Dengan kembalinya Martinez ke sesi latihan penuh, Inter mendapatkan tambahan opsi di bawah Mistar jelang laga penting Liga Champions melawan Arsenal yang akan digelar pada Rabu mendatang. Kehadiran sang penjaga gawang diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Nerazzurri dalam menghadapi jadwal padat kompetisi. Inter Milan di bawah arahan Christian Chivu menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pertahanan. Soliditas lini belakang kini menjadi salah satu ciri khas Nerazzurri, seiring laju impresif yang dicatatkan sejak kekalahan di derby kontra AC Milan.
Kemenangan di markas Udinese kembali menegaskan ketangguhan pertahanan Inter. Hasil tersebut membuat Nerazzurri kini mengoleksi 11 clean sheet di Serie A, jumlah terbanyak sekaligus rekor tertinggi di kompetisi musim ini. Dalam laga tersebut, Chivu melakukan rotasi di lini belakang. Bersama Akanji dan Jan Bisek, Carlos Augusto dipercaya melengkapi trio pertahanan, memberikan kesempatan istirahat kepada Alessandro Bastoni. Meski ada perubahan komposisi, hasil akhir tetap tidak berubah dan Inter tetap solid menjaga gawangnya. Tidak hanya lini belakang, performa penjaga gawang Jan Sommer juga patut diapresiasi. Dalam 2 laga terakhir melawan Lecce dan Udinese, kiper asal Swiss itu tampil sebagai protagonis dengan melakukan 2 penyelamatan penting yang berkontribusi besar terhadap raihan clean sheet Inter. Kemenangan Inter Milan di markas Udinese kembali menegaskan konsistensi Nerazzurri di Serie A. Tambahan 3 poin tersebut membuat Inter telah mengoleksi setidaknya 49 poin dari 21 laga pertama Liga musim ini, sebuah pencapaian yang diraih untuk keempat kalinya dalam 5 musim terakhir. Sebelumnya, Inter mencatat 50 poin pada musim 2021-2022, kemudian 54 poin di musim 2023-2024, serta 50 poin pada musim 2024-2025. Catatan ini menyamai total pencapaian yang sebelumnya hanya terjadi dalam 27 musim era 3 poin untuk 1 kemenangan, menegaskan dominasi Inter dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, kemenangan atas Udinese juga menjadi sukses ke-16 Inter dari 21 pertandingan awal Serie A musim ini. Statistik ini semakin memperkuat sinyal positif bagi Nerazzurri. Pasalnya, dalam 5 kesempatan sebelumnya ketika Inter mampu meraih lebih dari 15 kemenangan setelah 21 laga, mereka selalu mengakhiri musim dengan manis lewat gelar Scudetto. Terakhir kali pencapaian tersebut berujung pada gelar juara terjadi pada musim 2023-2024. Dengan tren yang terus berlanjut, Inter kembali menunjukkan diri sebagai kandidat terkuat peraih Scudetto musim ini. Usai mencetak gol ke gawang Lecce, Francesco Pio Esposito kembali menunjukkan peran pentingnya bersama Inter Milan. Penampilan gemilang sang penyerang muda berlanjut dengan kontribusi krusial dalam kemenangan Nerazzurri, menegaskan perkembangan pesatnya di musim ini. Menariknya, seluruh 3 assist yang dicatatkan Pio Esposito di Serie A musim ini semuanya berujung gol untuk Lautaro Martinez. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak dalam hal jumlah assist yang diberikan seorang pemain kepada satu rekan setim di kompetisi saat ini. Statistik serupa hanya disamai oleh Aaron Martin yang juga mencatat 3 assist untuk Leo Ostigard. Tak hanya itu, Pio Esposito juga menorehkan rekor personal membanggakan. Ia menjadi pemain Italia termuda yang terlibat langsung dalam setidaknya 5 gol pada musim ini di antara 5 liga top Eropa. Total kontribusinya mencakup 2 gol dan 3 assist, termasuk assist penentu kemenangan Inter di markas Udinese. Performa konsisten ini semakin menegaskan posisi Pio Esposito sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia dan aset berharga bagi Inter ke depannya. Thomas Palacios tengah merenungkan masa depannya bersama Inter Milan. Sambil menunggu pemulihan total dari cedera yang dialaminya, yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lama, posisi sang pemain masih berada di pinggir skuad utama dan namanya tetap masuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas. Inter sejatinya telah menerima beberapa ketertarikan terhadap Palacios. Tawaran disebut datang dari klub-klub Yunani dan Turki. Selain itu, Independiente Rivadavia, klub lamanya, juga menjadi opsi yang dinilai cukup menarik apabila ingin memulangkannya. Namun hingga kini sang pemain belum bersedia menerima satupun destinasi yang diajukan, baik oleh agennya maupun oleh manajemen Inter. Sikap tersebut berpotensi berdampak serius pada kelanjutan karier Palacios. Apabila ia kembali menolak proposal transfer yang masuk, Inter dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk menurunkannya ke tim under 23 hingga akhir musim. Keputusan Palacios untuk menolak semua tawaran yang ada dinilai merugikan dirinya sendiri. Sepanjang musim ini, ia belum sekalipun tampil dalam pertandingan resmi bersama tim utama Inter di bawah asuhan Christian Chivu.
I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Lautaro Martinez menegaskan bahwa Inter Milan telah menjadi tempatnya menemukan kenyamanan sekaligus ambisi tertinggi dalam karier. Penyerang asal Argentina itu bergabung dengan Nerazzurri pada 2018 dan sejak saat itu merasa memiliki ikatan yang semakin kuat dengan klub dan kota Milano. Dalam wawancara bersama AFA Studio, Lautaro mengungkapkan perasaannya sejak pertama kali tiba di Inter. Sejak saya datang ke sini, Inter selalu memperlakukan saya dengan sangat baik dan saya selalu merasa nyaman, ujar Lautaro. Hari ini, saya adalah kapten dari salah satu klub terbesar di dunia. Ia juga menyoroti perjalanan sukses Inter dalam beberapa tahun terakhir. Sejak saya datang, kami telah memenangkan banyak gelar, mencapai 2 final Liga Champions dan 1 final Liga Eropa, katanya. Lautaro menegaskan bahwa dalam setiap keputusan kariernya, aspek olahraga selalu menjadi prioritas utama. Saya selalu mengutamakan sisi olahraga, bukan ekonomi. Kalau soal uang, pasti sulit menolak beberapa tawaran, ungkapnya. Meski demikian, Lautaro menekankan bahwa kebahagiaan pribadi dan keluarga menjadi faktor penentu. Saya memilih berdasarkan keluarga, tentu juga mempertimbangkan ekonomi, tapi yang paling penting saya memilih berada di tempat saya bahagia, merasa baik dan nyaman, jelasnya. Ia menolak menyebut situasinya di Inter sebagai zona nyaman. Setiap hari saya berusaha berkembang seperti saat masih di racing. Ketika Anda memenangkan trofi, Anda ingin terus menang. Itulah semangat dan rasa lapar yang harus dimiliki. Lautaro pun menegaskan kebahagiaannya saat ini bersama Inter. Saya sangat bahagia di sini. Keluarga saya ada di sini. Anak-anak saya sekolah di sini. Kami bahagia. Saya juga sudah memperpanjang kontrak dengan Inter karena saya merasa baik-baik saja di sini, pungkasnya.